Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah tahlil dan takziah yang dirahmati Allah. Kebetulan ada senior saya di sini, mantan rektor Universitas Al-Herat, hormati. Ada dari Perindo, alhamdulillah hadir juga bersama kita. Kemudian ada Pak Imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada malam ini kita hadir bersama-sama di rumah duka atau di rumah keluarga yang baru-baru ditinggalkan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini akan memberikan motivasi kepada keluarga, karena hiburan yang paling afdal kata Rasulullah itulah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya dalam tradisi kita biasa malam pertama 10 juz, malam kedua 10 juz, malam ketiga 10 juz, sekaligus dikasih hatam, sekaligus malam taktimnya atau hari ketiganya. Diundang lagi kita itu, biasanya begitu. Ada yang bertanya, adakah dalilnya Ustaz? Adakah dalilnya itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Saya bilang begini, kalau kita bicara dalil tentu kita belajar semua dulu. Karena ulama-ulama kita ini sudah melaksanakan itu, khususnya pada abad ketiga, keempat, dan kelima Hijriah. Setelah tabi'in, tabi'un, kemudian masuk pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Kalau kita buka di YouTube, itu banyak sekali yang menjelaskan berkaitan dengan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Bahkan ada hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada sahabat melaksanakan atau memberi makan berturut-turut kepada Ja'far, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyidina Ja'far pada saat itu. Berarti di sini ada hal yang terkait dengan itu. Ini menurut Idrus Ramli. Karena ada juga ulama Wahabi mengatakan tidak boleh. Itu. Kalau ulama Wahabi itu tidak ada dalilnya. Kalau Idrus Ramli, kemudian Abu Somad itu ada. Kemudian juga ada Habib Maulana itu. Makanya pemahaman seperti ini sebenarnya tergantung kita, ya kan? Karena ulama itu sudah membahas perbedaan-perbedaan itu berkaitan dengan hiburan kepada orang yang berduka. Jadi karena sahabat bertanya, ya Rasul, sebenarnya apa hiburan paling afdal bagi orang yang berduka? Membacakan ayat suci Al-Quran. Makanya tadi Pak Imam membacakan ayat suci Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah.
ila hadratun niyah khususan ila arwah Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Apakah sampai itu? Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang kita tujukan adalah almarhum yang disebutkan tadi, karena alamatnya jelas. Sama halnya ketika saya foto bapak, baru saya kirim ke keluarga yang ada di kampung yang jauh, katakanlah di Toli-Toli. Betul saya orang Toli-Toli Pak ini. Saya kirim ke situ, sampai foto saya ke situ. Ditanya, kenapa ada foto di sini? Padahal saya ada ceramah di sini. Kenapa? Karena alamat yang saya kirim, nomor HP saya itu jelas. Makanya kalau kita mengirim sesuatu, kasih jelas dulu. Kalau kita mau ngirim Fatihah, ditanya itu siapa ini? Nah, ini biasa begitu. Karena tradisi kita itu ada baca doa selamat, baca arwah, ada juga kalau orang Bugis baca doa posikola, atau naik rumah baru itu juga, atau ada mobil baru, kemudian dibaca-baca doa itu. Kan tidak ada masalah kalau begitu, kan untuk keselamatan saja sebenarnya, bukan untuk menyembah kepada mobil atau kepada rumah. Biasakan begitu Pak dalam tradisi. Ini kenapa saya awali di sini nih? Karena ada yang bawa WA kepada saya. Ada bawa WA, Ustaz, bagaimana hukumnya menghadiri orang berduka? Saya bilang ini orang baru belajar atau apa ini? Saya bilang menghadiri orang berduka itu wajib. Hakul muslimin alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Salah satu diantaranya adalah menghadiri orang yang berduka, mengantarkan jenazahnya sampai ke kubur. Coba. Kenapa? Karena itu tadi, karena pengaruh YouTube. Minta maaf ini Bapak Ibu sekalian, kita terbuka saja. Ulama Wahabi itu tidak mau dia hadir kalau orang berduka, apalagi makan seperti ini. Tidak mau dia Pak. Saya berani bicara begini karena tidak ada Wahabi di sini Pak. Mereka tidak mau hadir itu kalau ada di sini. Kecuali kalau yang berbelajar. Kalau Wahabi asli tidak mau dia datang. Haram hukumnya makan di rumah orang yang berduka. Itu hadisnya sahih. Tuh. Menghadiri orang yang berduka, makan di rumah orang berduka, itu tidak boleh. Itu hadisnya sahih Pak. Tapi kan ada hadis lain juga mengatakan memberi makan kepada keluarganya apa? Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang itu juga sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i. Jelaskan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman itu menafkahkan sebagian rizkinya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Coba. Makanya saya katakan kalau kita mau hadir di situ untuk mendoakan orang yang berduka boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan kita baca maki orang. Wah, ini yang menjadi masalah. Coba. Itulah sebabnya kalau kita datang berkunjung kepada orang yang berduka, bahwa memang kita amplop minimal 10.000 lah, atau 5.000 lah paling minimal. Karena satu dos begini, mungkin sekitar 7.000 harganya ini. Minta maaf ini Bu ya, karena di situ ada 3 kue di dalamnya. Tambah aqua, berarti kan 5.000. Makanya kalau kita 3 malam berturut-turut minimal 15.000 kita taruh di kaca gomok atau kita taruh di toples. Nah itu tujuannya apa? Supaya kita besok malam dikasih lagi 1 dos, meringankan beban keluarga yang berduka. Memang secara logika Pak, bayangkan sudah dia meninggal, sudah dia berduka, kita akan makan di situ kan tidak masuk akal. Sama keluarga kita, saudara kita, ustadz kita meninggal tadi. Kemarin meninggal Dr. Haji Muttadin dan Haji Mustafa MHI. Kebetulan beliau atasan saya di LP 2M Windato Karama Palu. Tadi ini orang bertelepon semua. Ada sama saya, ada sama Ibu Dr. Rustina. Pak, saya mau sumbang. Untuk besok malam siapa yang tanggung kuenya? Bayangkan itu Pak. Tinggal ditahan-tahan. Untuk besok malam sudah ada. Kalau ibu mau, bapak mau, besok malam lah. Kita antar kuenya langsung ke rumah orang berduka. Berapa kita mau store? Mau kita sumbangkan 250 dos. Bayangkan itu. Tuh.
Kalau kita sudah siapkan 200 dos, tapi tambah tetangganya juga sekitar 200 atau 300, jadi 500. Targetnya 500. Ini artinya apa? Mengurangi beban keluarga yang berduka. Sama dengan itu. Tidak ada satupun keluarga itu pada saat dia berduka, lalu kita minta kepadanya, bayar penceramah, bayar orang batahlil. Tidak ada itu. Semua orang bergotong royong dalam rangka meringankan bebannya orang yang berduka. Ulama Wahabi mengklaim bahwa ini tidak boleh, itu memberatkan orang yang berduka, karena dia tidak pernah hadir kepada orang yang berduka, makanya dia tidak tahu. Nah, bahkan ada di lingkungan saya Pak hampir berkelahi, karena begitu habis pemakaman pulang tahlil, tiba-tiba sudah ada catering di situ. Sudah ada catering disiapkan, langsung dia protes. Di mana kau punya otak, dia bilang. Saya bilang, tenang dulu Pak, yang Mbak Sumbang ini keluarganya di Tondok penjual kayu, bukan yang berduka. Bapak jangan emosi begitu. Dia merasa bahwa Pak, bayangkan orang ini, dia pikir dipinjamkan itu catering, kemudian dikasih makan orang pulang dari Batahlil pas jam 1 siang. Memang waktu-waktu laparnya Pak. Jadi saya bilang, Bapak kalau tidak mau makan pulang saja, atau sebab protes. Ternyata sepupu satu kalinya. Nah, ini. Jadi saya bilang ini kan meringankan bebannya, bukan yang berduka ini yang memesan itu, bukan keluarganya penjual kayu di Tondok. Nah, itu terjadi sebelum kejadian 2018. Itu protes Pak. Oh tidak mau saya, dibilang. Kasihan saya punya sepupu. Kita bebani lagi. Saya bilang bukan dia yang bebani itu Pak. Keluarganya saya dengar langsung. Nanti setelah pulang dari kubur, tolong kasih ke semua itu makan. Saya sudah siapkan di dalam makanan. Coba. Jadi nantinya apa? Mengurangi beban keluarga pada saat seperti itu bukan berarti kita membebani dia dan menyiksa dia, bukan. Lalu apa intinya kita hadir? Intinya kita hadir sama-sama mendoakan kepada almarhum. Semoga almarhum itu diringankan bebannya, baik pada saat dia berada di kubur maupun di yaumil kiamat nanti. Karena itu tadi pahala-pahala yang kita lakukan itu sampai Bapak Ibu sekalian. Kenapa sampai? Karena di situ ada keyakinan kita kepada Allah bahwa yang menyampaikan itu adalah orang yang berdoa ditujukan kepada almarhum atau almarhumah. Tapi kenapa ada orang berdoa ditujukan kepada, misalnya pakai wasilah, ila hadratun niyah khususan ila arwahati malaikatil mukarrabin wa khususan ila arwahati al habib Idrus bin Salim al Jufri wa khususan ila arwahati Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Ternyata itu ada dalilnya Pak. Coba buka Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 53, 35. Tuh. Di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Semoga engkau menjadi orang beruntung. Coba buka di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35. Saya lama juga cari-cari pada linknya itu. Carilah wasilah. Apa artinya wasilah? Perantara supaya doa kita itu makbul. Ditujukan kepada almarhum. Kenapa disebutkan Al-Habib Idrus bin Salim al Jufri? Karena dia sahibul wilayah yang ada di Sulawesi Tengah ini, yang menyebarkan Islam, maka dia sebagai ulama yang suci, kita bersandar dalam konteks doa kepadanya. Tapi sebenarnya wasilah paling bagus adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ ada malaikat, kemudian ada Rasulullah, kemudian ada waliullah atau orang-orang saleh. Nah ini. Kenapa hal ini saya sampaikan? Supaya kita pahami bahwa ulama-ulama kita yang kita ikuti dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, supaya kita tidak baku salah paham. Ada menantu baku benci dengan mertuanya. Ada keluarga saya Pak dari Pantai Barat. Kenapa dia benci? Karena itu mertuanya tadi ini tukang baca-baca, Mak Parasanji, Batahlil, datang menantunya. Kita pakai kemenyan seperti tadi Pak. Langsung diambil itu kemenyan, dia lupa itu, dia buang. Ini syirik semua dia bilang ini.
Weh, langsung begitu selesai acara rapat, dia kasih pilih menantunya, kau pilih suamimu atau keluargamu. Ya, apa sudah kalau begitu? Padahal itu kan persoalan tidak menjadi masalah. Bolehlah kita fanatik memahami apa yang kita pahami, apa yang kita geluti, tapi jangan dipermalukan orang di tengah keluarga. Karena itu bukan persoalan mensirikkan Allah di situ. Itu hanya tradisi yang ada dalam kehidupan kita, dalam masyarakat berkaitan dengan bapak pakai dupa-dupa tadi itu, pakai kemenyan, ya kan? Mengharumkan ruangan. Ada yang protes kalau begitu, kenapa kita tidak pakai parfum? Nggak apa-apa, pakai parfum juga boleh. Coba Miko pakai parfum, kasih parfum semua orang di situ, ya kan? Cuma orang kan merasa bahwa ini sudah lumrah bagi dirinya, tidak menjadi masalah. Makanya sering saya katakan, Bu, kalau ada yang kita mau bakar, silakan bakar. Memang jangan kita baca orang baru kita bakar. Biasa begitu, karena tiada dupa, tiada kemenyan, sabutnya pakai, sabut kelapa itu. Baru dia asap, baru dia taruhkan gula. Saya bilang, ini yang tidak betul. Akhirnya kita yang bertahlil, batuk-batuk sudah, karena asapnya tadi, asap itu. Nah ini, baru pakai gula. Saya bilang, kalau tidak ada itu tidak usah. Kalau tidak ada, saya bilang itu ibu, biasa juga begitu. Karena kita baca doa di rumahnya orang itu, sementara dia menonton televisi. Saya ini juga ibu tidak mengerti nih. Ibu undang saya baca doa selamat untuk kita, tapi kenapa kita menonton televisi? Coba bunuh dulu televisinya, konsentrasi dulu di sini. Panggil anaknya, panggil cucunya di sini kita baca doa. Tujuannya apa? Didoakan kita doa selamat. Ini kita disuruh baca sendiri, pada menonton televisi. Nonton sinetron lagi. Sinetron di ANTV itu. Aku menangis. Kalau sudah itu sudah. Nah, itu saja istri saya klasik sekali menonton itu. Saya bilang kita ditipu dengan sinetron ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya hal-hal yang bersifat gaib berkaitan dengan keyakinan yang bisa menembus di situ juga adalah gaib. Oleh karena itu, kalau kita menyembah kepada Allah, sekarang pertanyaan saya, apanya Allah yang kita sembah? Nah, ini latar belakang dari ayat tadi ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Asbabun nuzulnya ayat ini, seorang Arab Badui baru masuk Islam tapi ikut bersama dengan Rasulullah. Dia sholat bersama dengan Rasulullah, dia haji bersama dengan Rasulullah, dia beberapa peperangan ikut bersama Rasulullah. Tetapi pada saat satu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ikut bersama dengan kamu dan saya tidak tahu di mana Allah yang kita sembah. Ini kan pertanyaan mendalam Bapak Ibu sekalian. Di mana Tuhan yang kita sembah? Rasulullah pada saat itu langsung menjawab. Turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Coba. Ini ayat yang menjawab ini. Kalau dia melaksanakan perintahku dan menjauhi segala laranganku, maka dia termasuk orang yang beruntung. Allahum yarshudun, berarti termasuk orang yang beruntung. Tuh. Ada lagi ayat lain mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya saya menciptakan manusia dan apa yang dibisikkan ke dalam hatinya saya tahu. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat lehernya. Wah, ini saya diprotes oleh mahasiswa. Kalau begitu Pak, kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang membunuh? Kenapa ada orang menipu? Padahal Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Saya bilang tunggu dulu. Apa yang dimaksudkan Allah lebih dekat daripada urat lehernya? Sebenarnya itu kalimat majasi, kalimat kiasan. Kalau dalam filsafat Islam disebut ilmu mantik. Sebenarnya yang dimaksudkan lebih dekat daripada urat lehernya. Urat leher kita di situ kan masih kita bisa raba-raba di sini. Tetapi kalau kita langsung mengingat kepada Allah, berarti itu lebih dekat. Astagfirullah. Sadar kita kan berarti mengingat kepada Allah.
alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tidak lagi berpikir, artinya mengingat kita secara refleksi kepada Allah itu lebih dekat daripada kita berpikir bahwa ada Allah di urat leher kita. Tuh. Makanya ketika ada orang melakukan kejahatan, yakin saja bahwa Allah tidak ada di situ. Coba saya selalu berikan contoh, Pak, mudah ditangkap. Pencuri ayam, pada saat dia mencuri ayam, pernahkah dia pakai bismillah? Tidak ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu pencuri begitu, Pak. Kita lihat di CCTV orang biasa mencuri dah begitu dulu. Baru ke sana. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Assalamualaikum. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ambil motornya, Pak. Tidak ada itu mencuri begitu. Artinya apa? Pada saat dia melakukan kejahatan berarti saraf positifnya tidak berfungsi. Artinya ingatannya kepada Allah itu tidak connect. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah diskusinya, barang siapa mengingatku dengan berjalan, maka aku berlari dengan dirinya. Barang siapa mengingatku dengan berlari, sesungguhnya aku sudah menyatu dalam dirinya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu selalu mengingat Allah pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan. Ayat inilah biasa ditafsirkan ahli tasawuf sebagai sebuah zikir yang tidak pernah berhenti. Kalau dalam tarekat Bugis dia bahasakan begini, jenek terluka sempajak tepetu. Ini biasa mendalam ini. Kalau dalam tarekat Bugis, artinya wudhunya tidak pernah batal, sholatnya berjalan terus. Ini yang dimaksud ingatan. Paling ngeramat teru atau mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ini yang dimaksud. Tuh. Makanya untuk mengingatkan orang yang lupa tadi itu, maka ada istilah mengingatkan. Ingatkan dia. Kalau ada orang terlupa, diingatkan dia, usap-usap punggungnya, istighfar Pak, istighfar Pak. Kalau suaminya biasa emosi biasa karena tetangga, istrinya harus kasih ingat. Jangan dikasih panas, karena ada juga emosi suaminya dikasih. Saya kasih tahu aku tadi, pada hari kemarin saya kasih tahu kenapa. Itu emosi suaminya. Makanya seharusnya dia, Pak sabar Pak, istighfar Pak, ingat kau punya anak Pak. Itu baru bilang mengingatkan. Tuh. Kasih tahu suami jangan Pak. Berapa sih persoalan itu persoalan Pak sedikit Pak. Daripada Bapak di penjara, daripada Bapak dan lain sebagainya terlunta-lunta kita punya anak. Saya tidak ada pekerjaan pun ini Pak. Itu hanya mengingatkan, bukan dikasih panas. Ini suaminya sudah keliru dikasih panas. Padahal cuma persoalan ketok-ketok. Anaknya berketok-ketok kena matanya tetangganya. Emosi, padahal tidak ada masalah sebenarnya. Cuma karena emosi akhirnya lepas kontrol. Sudah gelap penglihatannya, jadi orang sudah sembarang dia lakukan. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, peringatan yang paling afdal pada saat manusia mengingat kepada Allah itulah sholat. Ini. Makanya kalau kita sudah dengar di masjid sudah mengaji, siap-siap. Kalau sudah bastarhir, berarti sudah makin dekat. Kalau sudah azan, berhentilah semua aktivitas. Kita berbenah diri menuju masjid. Kalau jauh masjid kita agak sedikit kurang sehat, di rumah siap-siap. Nah ini tujuannya apa? Supaya terkonek tadi itu antara keyakinan kita dengan keberadaan Allah itu tersambung. Ini yang dimaksudkan tadi. Makanya Allah itu dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Itu tidak bisa diukur Pak. Satu jingkal dekat, satu siku dekat, 1 meter juga dekat. Tergantung hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka kedekatannya itu pasti dia merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kan begitu dijelaskan Pak. Sesungguhnya aku dekat, lebih dekat daripada urat leher. Bagi orang yang berzikir. Yang tidak berzikir ya tidak, biasa saja. Coba, orang melakukan kejahatan, tanya dia. Tidak ada itu berkali istighfar, tidak ada.
atau dia mengucapkan, tidak ada itu. Palingan marah dan marah. Tuh. Kan memang dalam diri manusia ini ada 5 Pak. Ada ada istilah jasmani, ada istilah rohani, ada istilah nafsu, ada istilah akal, dan ada istilah hati atau disebut dengan kalbu. Nah, nafsu yang mencokor pada diri manusia yang disebut dengan nafsu amarah, ini yang selalu mancing. Nafsu di sini ada 3 Pak. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawama, ada nafsu mulhama, ada nafsu mutmainnah. Jadi ada 4 nafsu pada diri manusia. Nafsu amarah ini yang selalu mendominasi manusia. Maka lawan dari nafsu amarah adalah nafsu mutmainnah. Nah, siapa nafsu amarah laki-laki misalnya, maka nafsu mutmainnah bagi perempuan atau sebaliknya. Karena nafsu amarah itu terbawa dengan emosi, terbawa dengan ambisi, terbawa dengan rasio atau akal. Maka untuk membendung itu, lawannya adalah zikrullah. Makanya kalau ada orang emosi langsung istighfar, astagfirullahaladzim, dipeluk dia, diistighfarkan dia, astagfirullahaladzim, istighfar Pak, sadar kita. Nah, ini artinya apa? Supaya dia nafsunya tadi itu reda, kemudian yang muncul nafsu mulhamanya yang mendekati dengan nafsu mutmainnah. Jadi itu dalam dalam ilmu tasawuf. Makanya orang bertasawuf ataupun bertarekat, ketika dia bersikir, ada 100 kali, ada 1000 kali, ada 10.000 kali, ada bahkan 1 hari 1 malam dia bersikir, sudah menyatu dia dalam sikir tersebut, sudah larut dia, maka tidak ada lagi diingat duniawi. Ini yang dimaksudkan berada pada lahut Tuhan, yang muncul hanya Allah, 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 dan seterusnya. Kita tidak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena tidak biasa. Bersikir saja kita habis sholat dengan hati. Kendati kita menghayal. Padahal Allahumma innala syukrika wa syukrika wa husni ibadatika ila rabbika wa subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tidak sempurna kita menyebutkan subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar itu 33 kali. Itu baru zikir yang lazim kita sebut secara syariat. Tetapi zikir secara hakikatul ilahiyah hanya mengatakan kalimat Allah, Allah, Allah. Makanya ulama Wahabi mengkritik ini. Zikir itu tidak ada bilang Allah, apalagi hu, tidak ada. Itu ketika orang berada pada posisi Allah, Allah sampai 1000 kali, maka kalimat Allah tadi melebur menjadi a dan seterusnya. Setelah melebur jadi a, jadi hu dan seterusnya. Ini namanya kalimat yang disikirkan pada saat manusia berada pada posisi sempurna, dia bersikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan lagi lidahnya bersikir, tapi sudah getaran daripada hatinya. Ternyata pada saat manusia bersikir 1000 kali sampai 10.000 kali, 99 syarat dalam tubuh kita itu terbongkar. Itu terbongkar Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga diperkuat dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Jadi getaran itu yang sebenarnya mengkonekkan dia bahwa dia berada bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tadi apanya Allah kita sembah? Keberadaannya. Di mana keberadaannya? Di keyakinan kita. Di mana keyakinan kita? Di hati kita. Di mana hati kita? Dalam tubuh kita. Berarti keimanan, keyakinan menyatu dalam hati kita. Berarti kita dengan Allah tidak terpisahkan pada saat kita berzikir atau pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti Allah itu saya tempatkan seperti ini. Oh Allah ini saya taruh. Nah, bukan begitu. Jangan kita salah paham. Sebab kalau kita mengatakan Allah di hati saya, berarti kita lebih hebat daripada Allah. Padahal yang dimaksudkan Allah di hati saya pada saat konek hati kita. Karena kita sholat, Allah kita tidak lihat. Coba. Niat kita tidak lihat. Iman kita juga kita tidak lihat. Pernahkah orang melihat bagaimana warna imannya? Bagaimana warna keyakinannya, bagaimana warna niatnya, dan bagaimana warnanya Allah. Tidak ada yang lihat.
Makanya arwah yang kita bacakan itu yang bisa menyertai dia, yang bisa sampai kepada dia karena keyakinan yang membawa kita ke situ sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itulah mendorong kita untuk lebih menyatu dan lebih memahami bahwa kami hamba di hadapan Allah, makanya kita sholat. Makanya membedakan kita sebagai hamba dengan makhluk lain karena kita sholat. Dikatakan hamba itu karena dia sholat. Kalau dia tidak sholat bukan hamba namanya, tapi makhluk. Apa bedanya dengan bebek? Apa bedanya dengan sapi? Ya? Maka yang membedakan kita dengan makhluk lain cuma karena kita sholat. Kenapa kita sholat? Karena pada tubuh manusia itu sudah diciptakan dengan struktur-struktur yang ada, sehingga yang berdiri sholat adalah dia, yang melaksanakan sholat adalah dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini biasa dalam ilmu tarekat biasa begitu. Siapa berdiri sholat, siapa melaksanakan sholat, siapa menyampaikan sholat, kepada siapa disampaikan itu sholat. Nah ini. Jadi kalau ini dikaji secara mendalam, wah ini lama ini Pak. Kalau ini dikaji secara mendalam. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu sudah ada terstruktur itu. Apa simbolnya kalau kita berdiri sholat? Alif berdiri. Apa simbolnya kalau kita suruku dalam sholat? Ha simbolnya. Apa simbolnya kalau kita sujud dalam sholat? Mim simbolnya. Apa simbolnya kalau kita duduk bertahiyat dalam sholat? Dan simbolnya. Alif, ha, mim, dah. Yang menyatu dalam sholat. Yang disebut juga sebagai Ahmad. Nama lain daripada Muhammad. Kalau begitu yang sholat adalah Muhammad, yang disolatkan adalah Ruhullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bertahiyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hamba yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya di situ karena kita ketika menunjuk, apa yang kita tunjuk Pak? Coba, apa yang kita tunjuk? Tidak ada. Tapi keyakinan mengatakan bahwa Allah itu ada dalam setiap gerak kita dan setiap ucapan kita, maka dia tahu bahwa ini hambaku lagi berzikir dan lagi bersujud kepada aku. Dan ini yang sebenarnya kata kunci ketika manusia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hanya berzikir kepada Allah. Ada dua zikirnya, ada zikir satu dan ada zikir dua. Zikir satu itulah kalimat Allah, Allah, Allah. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.